Dan itu pulang pergi cuma nyuci, terus masak, kayak gitu kan diajarin sama dia, bantu dia masak. Seperti roda yang berputar, yang namanya kehidupan kadang berada di bawah, kadang di atas. Tak jarang orang yang saat ini merupakan seseorang yang berkecukupan, bisa saja esok merasakan keterpurukan. Begitu juga sebaliknya, mereka yang dulu hidup serba keterbatasan, bisa saja esok menjadi sosok yang sukses. Hal tersebut juga sama dengan deretan artis ini. Sebelum terkenal, deretan artis ini pernah menjadi asisten rumah tangga atau ART untuk mencukupi kebutuhan. Namun seiring waktu berjalan, dengan kerja keras dan usaha yang tiada henti, para selebriti ini pun mampu bangkit menjadi sosok yang memiliki karir cemerlang. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut 8 artis yang pernah menjadi asisten rumah tangga. Cinta Penelope. Wanita yang bernama asli Princess Cinta Penelope adalah seorang penyanyi dangdut. Ia juga dikenal sebagai penyanyi yang populer dengan lagu Keong Racun. Cinta Penelope juga menjadi salah satu artis yang pernah menjadi asisten rumah tangga. Cinta mengaku jika ia pernah menjadi ART selama 2 tahun di Jambi. Selama menjadi ART, Cinta juga sempat mendapat pengalaman yang tak mengenakan. Di mana kala itu ia sempat tidak diberi gaji selama beberapa bulan. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, Cinta pada akhirnya mampu melewati masa sulitnya dan menjadi penyanyi yang sukses dengan merilis berbagai lagu yang menjadi hits. Tidak hanya melebarkan sayapnya di dunia tarik suara, Cinta Penelope juga merambah dunia akting. Terakhir kali Cinta Penelope terlihat membintangi film berjudul 3 Pilihan Hidup. Eli Sugigi. Dulunya Eli Sugigi bekerja sebagai koordinator penonton bayaran sebuah program televisi. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai sukses melebarkan sayapnya di dunia akting berkat perannya sebagai Kim di sinetron berjudul Anugerah Cinta. Akan tetapi jauh sebelum itu, Eli juga pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Eli Sugigi diketahui pernah menjadi asisten rumah tangga selama 12 tahun. Eli menjadi seorang ART demi membiayai kebutuhan keluarga dan membayar hutang miliknya. Waktu pun berlalu, kini Eli telah memiliki karir yang cemerlang. Ia pun kerap warawiri di layar kaca. Farida Nurhan. Farida Nurhan atau yang kerap disapa Oma ini merupakan food vlogger asal Lumajang. Saat masih remaja, Farida Nurhan sempat menjadi seorang TKW untuk menopang perekonomian keluarga. Farida Nurhan bekerja di Singapura selama 11 bulan. Di sana ia bekerja sebagai pengasuh hewan dan menjadi asisten rumah tangga. Tidak sampai di situ, Omai kemudian pindah ke Hong Kong. Saat di Hong Kong, Farida Nurhan bekerja sebagai ART dan juga bekerja di agensi penyalur tenaga kerja. 5 tahun menjadi buruh migran di Hong Kong, Farida Nurhan kemudian memilih kembali ke tanah air dan bekerja di Jakarta. Dan kini ia pun berhasil menjadi YouTuber dengan penghasilan yang fantastis. Evi Masamba. Perjalanan karir Evi Masamba memang cukup panjang, hingga pada akhirnya ia bisa menjadi seorang penyanyi dangdut yang sukses hingga saat ini. Evi Masamba juga pernah menjadi asisten rumah tangga. Tidak sampai di situ, Evi pun sempat merasakan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Evi mengungkapkan jika saat itu ia hidup serba kekurangan, hingga ia rela melakoni berbagai pekerjaan, termasuk menjadi ART dan babysitter. Berhasil melalui masa-masa sulitnya, kini istri Arif Hajrianto ini telah menjadi penyanyi dangdut yang populer, dengan honor mencapai 40 juta rupiah dan memiliki beberapa bisnis. Zulzibilia. Zulzibilia merupakan vokalis band Zibilia yang hits dengan lagu Aishiteru. Namun di balik lagu itu menyimpan kisah sedih seorang TKI yang mengadu nasib di Jepang. Zulzibilia pertama kali ke Jepang pada tahun 2003. Motivasi pria asal Kendari ini untuk menjadi TKI tumbuh saat ia melihat kesuksesan salah seorang teman satu kampungnya yang juga merupakan TKI. Dari situ Zul lalu bergabung ke Balai Latihan Kerja atau BLK.
Dan dari sanalah ia mendapat kesempatan bekerja sebagai TKI di Jepang. Hingga pada suatu hari saat itu Zul menjadi pengisi acara di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Jepang. Kesempatan emas tersebut diambil Zul sebagai penyanyi pembuka dalam konser band Now di KBRI. Kala itu pula Zul membawakan lagu Aishiteru yang membuat mantan vokalis Now, Adi, kepincut dan mengatakan jika lagu tersebut akan hits di Indonesia. Sesuai dugaan, lagu itu pun sukses besar dan Zul lalu bergabung bersama label Naga Suara dan menjadi vokalis band Zivilia. Reza The Academy. Jebolan ajang The Academy ini juga pernah menjadi seorang TKI. Pemilik nama lengkap Reza Zakaria ini pernah bekerja sebagai TKI di Riyadh, Arab Saudi. Reza mengatakan jika ia memilih menjadi TKI untuk membantu perekonomian keluarga. Kali itu Reza berangkat ke Riyadh bersama 6 orang lainnya dari Indonesia. Setibanya di sana, Reza lalu dipisahkan dengan rombongannya dan dibawa oleh sang majikan ke suatu gudang. Kondisi gudangnya pun benar-benar tidak layak huni. Bahkan Reza mengatakan jika ia disekap selama hampir 1 bulan. Sempat berhasil kabur, namun sang majikan kembali menemukan Reza dan membawanya kembali ke gudang. Sang majikan akan mengizinkan Reza pulang jika ia membayar tebusan sebesar 21 juta rupiah. Tak pikir panjang, orang tua Reza pun membayar tebusan itu dan Reza pun dapat kembali ke tanah air. Dan saat kembali, karir Reza pun berubah saat ia menjadi juara keempat dalam ajang The Academy 2 pada tahun 2015. Prista Apria Risti. Prista Apria Risti merupakan wanita asal Lampung yang menjadi tenar setelah video saat Prista Apria menyindir kelakuan para suami yang hidup foya-foya karena ditinggal istri bekerja di luar negeri. Beredarnya video itu, Prista Apria lalu ditawari untuk bergabung dengan manajemen proaktif pimpinan Agi. Dan saat itu Prista Apria menerima tawaran tersebut dan mengeluarkan lagu berjudul Rumang Samu Yopenak. Sebelumnya Prista Apria juga merupakan salah satu artis yang pernah menjadi asisten rumah tangga. Sejak tahun 2008, Prista Apria sudah menjadi TKW di Singapura selama 2 tahun. Setelah itu ia kemudian ke Taiwan dan menjadi TKW lagi. Kontraknya di Taiwan habis, Prista Apria lalu berlanjut ke Hong Kong. Hingga semua berubah kala ia menjadi seorang penyanyi. Duo Sabun Colek. Duo Sabun Colek dibentuk pada tahun 2013 silam, beranggotakan Dina Fitria dan Rizky Sarah Fauzianur. Sebelum menjadi penyanyi, kedua personel Sabun Colek ini berprofesi sebagai TKW di Hong Kong. Selain itu, duo Sabun Colek ini juga pernah menjadi asisten rumah tangga di Jakarta. Selang 2 tahun, keduanya pun berangkat ke Hong Kong dan menjadi TKI. Nama duo ini juga tercetus karena hal yang menurut mereka adalah sesuatu yang sepele. Ketika itu, produser mereka bertanya mengenai pekerjaan menjadi TKW. Dan saat itu pula muncullah duo Sabun Colek, yang dimana nama tersebut dekat dengan pekerjaan mereka saat menjadi TKW. Hingga pada akhirnya mereka terjun ke dunia tarik suara, dan telah mengeluarkan lagu seperti Janda 7 kali, Gatel 3 kali, dan Goyang Colek. Semoga informasi tadi bisa menginspirasi kita semua ya, bahwa dengan bekerja keras dan kesabaran juga bisa saja membawa kita pada kesuksesan. Thank you, Blood Lovers.